Menyampaikan beberapa terkait tugas di aksi nyata saya di Guru Penggerak. Adapun tugas saya ini mengenai aset di dalam sekolah dan pemanfaatannya. Ada 7 aset di sekolah kita ini. Yang pertama itu aset sumber daya manusia yang terdiri mungkin dari guru, kepala sekolah, murid, komite sekolah, dan warga sekolah, terutama murid. Nah, nanti pemanfaatannya ini bisa kita buat sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya kepala sekolah melakukan manajerial sekolah, kemudian mensupervisi Bapak Ibu guru mapel, kemudian guru-gurunya pemanfaatannya sudah 100% strata. Jadi Bapak Ibu guru di sini seperti yang kita tahu Bapak Ibu bahwa sudah 100% S1 atau sarjana, kemudian 50% sudah menjadi guru yang profesional atau bersertifikat pendidik. Nah, kemudian muridnya juga terdiri dari latar belakang yang ekonomi menengah ke bawah. Ada juga beberapa, tapi tidak sampai 20%. Begitu ya, Ibu-ibu. Kemudian untuk aset yang kedua yaitu aset sosial. Sama seperti yang kita tahu bahwa di sekolah kita ini ada namanya Badan Amal Sosial atau BAS sekolah kita, di mana pemanfaatannya yaitu ke sosial, sukacita maupun duka cita. Kemudian untuk budaya, ya, kita tahu sendiri ibu semua bahwa di sekolah kita ini ada budaya yang sudah kita buat menjadi budaya positif sekolah kita. Contohnya ada pertunjukan atau pentas seni yaitu tari maena, itu bagian dari budaya kearifan lokal kita. Kemudian untuk aset agama. Di sekolah kita ini Bapak Ibu, pemanfaatan dari aset agama ini kita terdiri dari beragam agama. Beberapa yaitu Katolik dan Protestan. Ya, di sekolah kita ini toleransinya bisa kita sepakati, toleransinya sangat baik ya. Masih sama-sama saling menghargai agama orang lain. Sepakat kita di situ ya Ibu-ibu. Kemudian ada juga namanya aset politik. Mulai dari pemerintahan desa yang turut serta, kemudian ada juga kita bekerja sama dengan anggota DPR yang lalu yang sudah berkunjung ke sekolah kita untuk mensosialisasikan bagaimana itu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Ya, itulah contoh kecil dari pemanfaatan modal untuk politik ini. Kemudian ada namanya modal fisik, yaitu sarana prasarana, mulai dari gedung, kelas, laboratorium, kemudian perpustakaan, kemudian ada ruang BK, kemudian ada aula. Ini kita manfaatkan sesuai dengan arahnya. Kalau untuk ruangan kelas, untuk tempat kita melakukan kegiatan pembelajaran, ruang guru sebagai tempat kita setelah selesai mengajar, dan juga ada ruangan yang lain seperti aula, tempat kita untuk melakukan ibadah bulanan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah modal finansial yang berhubungan dengan keuangan, yaitu ada dana BOS, dana BOP, dan PIP. Kita sama-sama tahu bahwa semua ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan arahnya. Ya, dana BOS kemana, BOP kemana, PIP kemana. Ya, Ibu-ibu. Nah, itulah pemanfaatan 7 modal yang ada di sekolah kita, mulai dari manusianya, sumber daya manusianya, politik, sosial, agama, budaya, fisik, dan finansial. Harapannya kita sama-sama saling mengetahui akan adanya hal ini supaya untuk membangun kemajuan dari sekolah yang kita cintai ini. Ya, Ibu-ibu, semangat dalam mengajar. Semangat. Terima kasih buat waktunya. Yahobu. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Pada kesempatan ini saya meminta untuk Bapak Ibu terkait dengan program Guru Penggerak, di mana salah satu tugas kami adalah menanyakan terkait dengan aset-aset yang ada di sekolah kita. Jadi pertama dengan Bapak Ibu guru, ada 7 aset yang disampaikan. Yang pertama adalah modal manusia, modal politik, modal fisik, modal finansial, kemudian modal agama, modal sosial, dan satu lagi adalah modal
sosial. Jadi ada 7, maka dari itu saya minta saran-saran dari Bapak Ibu kira-kira apa saja yang termasuk di dalamnya. Jadi kami beri waktu kepada Bapak Ibu jika ada saran, ada informasi pertama dulu mengenai modal manusia dan seterusnya sampai dengan modal finansial. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Kalau modal manusia Pak berarti guru-gurunya juga Iya, kan? guru-gurunya. Kalau di sekolah kita ini kan Pak muridnya sudah gurunya sudah 100%, ya sudah 100% ekstra pasar. Iya. Pak, dan hampir 50% juga sudah profesional. Itu kalau menurut saya sih Bapak dan Ibu. Bagaimana ada yang lain terkait murid? Atau masuk ke modal politik atau bagaimana? Agama juga Iya. Pak. Agama kan kita di sini hidup agamanya beraneka ragam. Iya. Ada yang Protestan, ada yang Katolik juga ya. Boleh juga itu masuk ya. Iya, pemanfaatannya sih toleransinya bagus ya, sangat bagus. Semua saling menghargai. Baik, mungkin ada dari Pak. Kemudian kalau kita di SMK Negeri 1 ini salah satu modal kita untuk aset terutama dalam sarana prasarana, kita di sini ada gedung, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada lab komputer, kemudian ada perpus, kemudian ada laboratorium juga. Jadi sehingga itu kan bisa dimanfaatkan oleh anak kita untuk dalam proses kegiatan belajar mengajar. Baik, Pak. Berarti itu masuk dalam modal fisik ya, modal fisik. Kemudian Kalau dari segi modal sosial mungkin kalau di sekolah kita ini ada yang namanya kelas. Kita minta ikut dalam hal yang berkaitan kemanusiaan kalau di sekolah kita ini. Sukacita dan Ya, duka suka cita. dan baik, barangkali beberapa lagi misalnya mengenai modal finansial mungkin. Bagaimana kira-kira Ibu? Kalau menurut Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.